Jangan kemudian ada segelintir orang yang merasa dirinya maha tahu tentang apa itu tujuan nasional. Karena dia merasa maha tahu, maka rakyat tidak tahu. Karena dia merasa paling tahu, maka dialah yang berhak memutuskannya. Itu saya cara berpikir yang tidak tepat. Kedua, kita bisa ambil pukul rata berapa triliun anggaran pilkada. Bagi saya dan jumlah DPT, itu loh. Yang seringkali dijadikan argumentasi kan terjadinya money politik. Iya. Oke, berapa sih calon kepala daerah itu seluruh Indonesia? 4.000 orang, 5.000 orang. Lalu KPU gagal mengawasi money politik bagi 4.000 orang dan 200 juta orang harus ikut menanggung akibatnya dengan merubah sistem pemilunya. Ini yang tidak masuk di akal saya. Itu loh. Lebih baik kuatkan KPU, kuatkan Bawaslu, awasi agar tidak terjadi money politik yang nanti akan ditebus dengan korupsi tadi kan. Dia keluarkan uang sangat banyak, ditebus melalui korupsi. Tapi kita harus periksa juga dong, kepala daerah terpilih itu dulu ada hak pungut loh, untuk sekian persen PAD sekian. Duitnya cukup besar kok. Kenapa tidak presentasi itu yang diperbesarkan? Ada anggaran yang bisa dia dapatkan ketika dia mampu memungut pajak, PBB dan sebagainya, retribusi. Itu ada persentasenya. Yang sebenarnya ketika dihitung, itu mampu merangsang kepala daerah untuk bekerja maksimal, meningkatkan PAD. Ketika PAD-nya meningkat, maka dia punya persentase tertentu dari PAD itu yang menjadi biaya operasional dia dan kebutuhan-kebutuhan dia sebagai kepala daerah. Jawabannya tidak harus korupsi. Tingkatkan PAD-mu, persentasemu lebih besar. Pertingkatkan PAD-mu, pendapatanmu lebih besar. Itu ada aturan mainnya. Tapi kadang-kala kepala daerahnya tidak mau meningkatkan PAD, dia ambil anggaran yang sudah ada. Nah itu problemnya di pilkada. Enggak, di kepala daerahnya gitu loh. Jangan kemudian tidak benarnya kepala daerah kita salahkan mekanisme pemilihannya. Money politik itu terjadi ketika pilkada karena lemahnya pengawasan. Kita punya Bawaslu, ngawasin nggak? Kita punya aparatur kepolisian dan sebagainya, ngawasin nggak? Kegagalan Bawaslu mengawasi pilkada yang syarat dan money politik, kegagalan aparatur penegak hukum mengawasi itu semua, rakyat nanggung akibatnya. Ini logika apa gitu loh? Oke, baik. Ya, teman-teman, Prabowo Subianto usul pilkada tak langsung. Mengapa wacana ini berbahaya bagi demokrasi Indonesia? Nah, salah satu partai yang menolak mengenai wacana ini, teman-teman, yaitu wacana di mana ya pilkada atau nantinya pemilihan kepala daerah itu tidak langsung dipilih oleh rakyat, tetapi ya dipilih oleh DPR. Ya, maka PDI Perjuangan salah satu partai yang menolak akan hal ini. Ya, kita tahu apa yang disampaikan oleh Adiana Pitupulu tadi, bahwa tidak setuju dengan hal tersebut. Ya, artinya bahwa ya hak rakyat ya diambil ya gara-gara itu. Oke, di sini dikatakan bahwa pengamat politik dari Badan Riset Inovasi Nasional BRIN, Firman Nur, memandang pemilihan kepala daerah atau pilkada tak langsung akan menjadi langkah mundur dan berbahaya bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Ini membuat rakyat menjadi tidak berdaya, tidak punya hak pilih. Mengerikan sekali, hak rakyat dikebiri, tidak lagi bisa cawe-cawe, kata Firman. Nah, teman-teman, bahwa kalau misalnya DPR yang memilih ya kepala daerah, maka tentu ya walaupun dikatakan bahwa DPR itu adalah perwakilan rakyat, tapi tentu apa yang ada di dalam hati rakyat, apa yang dimau rakyat, belum tentu yang dipilih oleh DPR itu adalah pilihan rakyat. Ya, justru lebih bagus sekarang kalau misalnya ya diteruskan bahwa kepala daerah itu dipilih oleh rakyat sendiri. Ya, memang Pak Prabowo memiliki alasan bahwa ya biaya pilkada itu sangat tinggi. Nah, ini yang dipaparkan oleh
Adiana Pitupulu tadi, harusnya lembaga-lembaga yang pemilu, ya pilkada, lembaga pilkada seperti KPU, Bawaslu dan lain sebagainya harus ketat untuk mengawasi supaya tidak terjadi kebocoran-kebocoran dan lain sebagainya. Oke. Senada pengamat politik dari Universitas Indonesia Cecep Hidayat mengatakan bahwa pilkada tak langsung serta-merta menghilangkan politik uang, namun justru bergeser ke politik transaksional. Yang dulu kepala daerah berhadapan dengan rakyat di daerahnya, tapi sekarang mereka fokus anggota dewan, katanya. Ya, jadi istilahnya bahwa sudah kita pastikan ya calon-calon kepala daerah kalau seperti itu tidak akan turun lagi ke jalan mengambil hati rakyat atau berkonsultasi terhadap rakyat, ya karena bukan rakyat yang memilih mereka tetapi ya DPR. Jadi yang mereka ambil hati itu adalah DPR nantinya, itu sudah pasti. Artinya bahwa ya tentu rakyat tidak dihiraukan lagi. Ya, ketimbang mengubah sistem itu, pengajar pemilu di Universitas Indonesia Titi Anggrani menilai yang perlu dilakukan adalah memperbaiki permasalahan yang terjadi dengan cara memberantas politik uangnya dan menghemat pengeluaran pilkada. Tak perlu ada lagi pemborosan. Pilkada langsung mulai diberlakukan pada 2005. Kabupaten Kutai Kartanegara dan Provinsi Sulawesi Utara menjadi pelopornya. Sebelumnya di era Orde Baru hingga masa awal reformasi, pilkada dilakukan secara tak langsung. Masing-masing kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat DPRD. Suara warga Jawa Barat berpihak ke orang yang wakil dewannya banyak. Bagaimana pendapat masyarakat yang merasakan dua sistem pemilu ini? Ya, kami menjumpai Agus Derajat 58 tahun yang sedang menonton tayangan ulang saat Presiden Prabowo menggulirkan wacana pilkada kembali dipilih DPRD di HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, Jawa Barat. Agus tidak setuju dengan usulan itu. Alasannya karena Agus dan warga lain tak akan mengenal lagi calon pemimpin di daerahnya. Ya, memang teman-teman, dia tidak, ya masyarakat tidak mengenal lagi ya calon pemimpinnya karena ya sudah pasti bahwa ya calon-calon pemimpin, calon kepala daerah itu tidak akan lagi berkunjung ke masyarakat, tidak akan lagi memperkenalkan diri kepada masyarakat, apalagi ya mengambil hati masyarakat, ya karena mereka sudah tahu itu sia-sia. Yang mereka hadapi adalah DPR. Nah tentu yang mereka rangkul itu adalah DPR. Nah jadi ya masyarakat bisa terabaikan ya, dan bisa saja masyarakat tidak tahu siapakah pemimpinnya. Nah jadi ya lebih bagusnya bahwa ya pemilihan kepala daerah itu seperti sekarang ini ya dipilih oleh rakyat sendiri. Jadi istilahnya bahwa ketika kepala daerah itu juga ya tidak bagus kepemimpinannya, maka tentu ya rakyatlah yang menanggung itu karena itu adalah pilihan rakyat. Tetapi sangat berbahaya, sangat lain kalau misalnya kepemimpinan dari ya kepala daerah itu kurang bagus, kurang menyenangkan, dan tentu yang disalah-salahkan di situ adalah DPR. Ya, nah itu hal-hal seperti itu yang harus dihindari. Demokrasi juga akan mundur terus pembangunan hanya berpihak terhadap orang-orang yang wakil dewannya banyak. Kan mereka yang memilih, ungkap Agus, seorang petani yang tinggal di desa Tarumajaya, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Nah itu teman-teman tentang wacana ya, dan salah satu partai yang menolak hal itu adalah Partai PDI Perjuangan. Sehingga dari pemaparan dari Bung Adian tadi kita bisa mengetahui bagaimana PDI Perjuangan yang tidak setuju akan hal itu.